Selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda untuk edisi Kamis 2 November 2023. Kali ini bersama saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi pertama, tim gabungan Badan Narkotika Nasional memusnahkan ladang ganja sebanyak 30.000 batang di perbukitan Torsihite, Desa Raurau, Dolok, Mandailing, Natal. Pemusnahan batang pohon ganja ini dilakukan dengan cara dicabut dan dibakar di lokasi. Petugas gabungan BNN Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Mandailing Natal bersama Polri menemukan ladang ganja seluas 3 hektar di perbukitan Torsihite, Desa Raurau, Dolok, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. Untuk menuju lokasi ke ladang ganja, tim gabungan ini harus melintasi lereng Gunung Torsihite sejauh 4 jam dengan berjalan kaki melintasi perbukitan yang terjal. Batang pohon ganja yang ditemukan berusia 2 hingga 3 bulan dengan ketinggian 1-2 meter. Penemuan ladang ganja berjumlah 30.000 batang ini langsung dimusnahkan petugas dengan cara dicabut dan dibakar di lokasi. Pada hari ini semua barang bukti kecuali yang dibawa sebagai sampel ini sudah dimusnahkan di TKP. Jadi dari sini kita lihat ketinggian sudah mencapai 2 meter lebih. Ya, harapannya kita seperti yang lalu-lalu yang saya sampaikan, mudah-mudahanlah masyarakat tetap mau memberikan informasi hal-hal seperti ini. Tentunya kami juga sangat mohon dukungan dari masyarakat biar kita tetap tahu kalau memang ada masyarakat lagi yang menanam di daerah perbukitan Torsihite. Sementara pemilik ladang ganja belum berhasil ditangkap, namun hasil penyelidikan petugas pemilik ladang ganja sebanyak 3 orang serta identitas ketiga pelaku ini sudah dikantongi petugas dan sudah dilakukan pengejaran. Maraknya peredaran narkoba khususnya di Kabupaten Langkat dan sekitarnya membuat seluruh lapisan masyarakat resah. Salah satunya adalah Kecamatan Tanjung Pura yang marak peredaran narkoba mulai dari sabu-sabu, ganja, dan berbagai barang haram lainnya. Keresahan ini membuat seorang aktivis anti narkoba Wahyu Rido menggelar aksi demo tunggal di kantor Camat Tanjung Pura. Aksi demo tunggal ini langsung mendapat perhatian masyarakat khususnya bagi mereka yang keluarga dan sanak famili terjerat oleh bahayanya akibat menggunakan narkoba. Dalam aksi demo tunggal ini Wahyu mendesak aparat kepolisian jangan tutup mata. Banyak warga yang melapor terkait maraknya peredaran narkoba ke aparat kepolisian malah diintimidasi oleh bandar narkoba. Tidak hanya itu, Camat Tanjung Pura Muhammad Nawawi juga langsung merespon aksi demo tunggal tersebut dan mengatakan, mari sama-sama kita perangi maraknya peredaran narkoba di Kecamatan Tanjung Pura ini yang sudah sangat meresahkan khususnya bagi generasi muda. Bahkan seorang ibu bernama Sofia langsung menjerit meluapkan emosinya, mengatakan bahwa adik kandungnya tewas karena menjadi korban dari lingkungan peredaran narkoba. Sofia mengungkapkan aparat penegak hukum juga terkesan menutupi bandar narkoba yang datang ke rumahnya untuk memberikan uang duka atas suruhan Kasat Narkoba Polres Langkat. Tunjukkan keadilan! Tunjukkan, nggak bilang! Sepeda motor ada di Polres Langkat, Mak! Kalau wartawan mengetahuinya baru kami ketahui. Tapi apa yang terjadi? Semua menutupi bandar narkoba datang ke rumah mau mengasih uang duka. Siapa bandarnya? Bandar narkoba Eko yang disuruh Pak Kasat. Kasat apa yang tahu? Kasatnya siapa? Kasatnya siapa namanya Pak? Sebutkan kasatnya. Siapa kasatnya? Sebutkan, ada video ini lengkap semua di sini. Rudi Ardianto namanya. Tidak tuh dia datang ke rumah kami mengasih uang 5 juta untuk adik saya. Mengungkapkan kejadian yang mengakibatkan tewasnya salah seorang warga ini menandakan bahwa peredaran narkoba di Kecamatan Tanjung Pura sudah sangat meresahkan. Berharap aparat kepolisian serius menangani peredaran narkoba di daerah ini dan tidak ada lagi terkesan menutupi. Pemirsa, ribuan massa yang didominasi oleh kaum ibu-ibu menggelar aksi peduli Palestina. Massa melakukan long march dari Masjid Al-Mustafa Kota Pinang menuju lapangan SBBK Jalan Bukit Kota Pinang, Kabupaten Labukan Batu Selatan.
Setelah melaksanakan sholat goib, massa yang tergabung dari Ormas Islam, masyarakat dan santri tersebut melakukan long march sebagai bentuk aksi bela Palestina. Massa membawa bendera serta mengumandangkan takbir diiringi doa untuk rakyat Palestina. Selain melakukan orasi peduli Palestina, dalam aksi tersebut massa aksi juga melakukan penggalangan dana. Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Muhammad Padli menyampaikan bahwa ormas keagamaan, masyarakat serta pemerintah daerah berkolaborasi untuk menggalang dana. Saat ini sudah terkumpul sebesar 167 juta. Alhamdulillah pada kesempatan ini ormas keagamaan, ormas masyarakat, alhamdulillah berkolaborasi dan termasuk pemerintah Labuhan Batu Selatan hadir pada kesempatan ini dan ini terbukti untuk sementara bantuan kita adalah sekitar 57 juta. Jadi jumlahnya semua adalah 167 juta untuk bantuan Palestina. Apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita siap akan bantu, termasuk pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Ormas Islam dan masyarakat menandatangani bukti penyerahan bantuan yang telah terkumpul. Harapannya dengan bantuan ini dapat dirasakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Setelah dinyatakan bebas dalam perkara solar ilegal dan menjelang 1 bulan selesai masa tahanan kasus penganiayaan, mantan perwira Polri Akhiruddin Hasibuan akan menggugat Polda Sumut ke PT UN karena dirinya menerima sanksi pemberhentian secara tidak hormat. Mantan perwira Polri AKBP Akhiruddin Hasibuan pada bulan Mei lalu menjalani sidang kode etik dan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH oleh BID Propam Polda Sumut. Diketahui IPTD terhadap Akhiruddin Hasibuan bermula dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya Aditya Hasibuan kepada Ken Admiral pada bulan April lalu. Lalu usai dinyatakan bebas dalam perkara solar ilegal dan tinggal menjalani 1 bulan lagi masa hukuman perkara penganiayaan yang dilakukan anaknya, Akhiruddin akan menggugat terkait putusan PTDH terhadap dirinya. Joko Situmeang, penasihat hukum Akhiruddin Hasibuan mengatakan, usai Akhiruddin bebas pada bulan depan, pihaknya sudah berunding dan akan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Joko Situmeang menyatakan besar kemungkinan jika nantinya gugatan di PT UN dimenangkan oleh Akhiruddin, peluang untuk kembali menjadi anggota Polri cukup besar. Akhiruddin, ada sesuatu hal yang mau disampaikan Pak atas putusan? Dengan putusan Pidum yang pertama 6 bulan dan putusan migas ini bebas, maka mungkin setelah nanti beliau keluar di bulan depan, kita akan mengajukan gugatan TUN terhadap PTDH-nya, dan itu sudah didiskusikan dengan terdakwa. Akhiruddin, ada sesuatu hal yang mau disampaikan Pak atas putusan? Diduga kelebihan muatan dan tidak sanggup naik tanjakan, Rabu sore truk angkut kontainer terbalik di kawasan industri Medan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun jalur keluar masuk Kim 2 Mabar sempat terganggu. Satu unit truk angkut kontainer terbalik di depan pintu utama kawasan industri Modern 2 Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Akibat kecelakaan tunggal, truk angkut kontainer yang hendak membawa barang terbalik dan mengalami rusak parah, nyaris menimpa pengendara motor. Truk angkut kontainer berhasil dievakuasi hampir 4 jam kemudian setelah pemilik truk mendatangkan alat berat. Peristiwa membuat kemacetan panjang arus lalu lintas dan ditambah ada pengecoran jalan di lokasi. Mundur, tahu kalau kontainernya, ya mungkin motornya udah keluar tadi kan. Tapi saya nggak tahu. Kalau aku tanya super tadi, katanya nggak tarik, katanya mati mesin. Salah satu pengendara motor di lokasi Jaka mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kecelakaan terjadi akibat truk angkut kontainer tidak sanggup naik tanjakan dan remnya blong yang mengakibatkan truk mundur dan hilang kendali. Kalau apa nggak kuat narik ya, antrek pelan-pelan. Nggak kuat nanjak ya? Ya nggak kuat aja. Berapa truk yang terguling Pak? Cuma satu Pak. Kondisi sopir gimana Pak? Aman, Aman Pak? aman. Ada di sekitar sopir? Ada supir. Lagi di atas mobil supir. Tidak adanya pengawasan terhadap banyak truk bermuatan berlebih dan tidak layak dijalani di kawasan Kim tersebut. Selain merusak jalan juga selalu menimbulkan kemacetan.
Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, sekelompok pria menganiaya pekerja kafe biliar hingga babak belur di Medan Sunggal. Pelaku sempat meletuskan senjata jenis pistol. Office boy kafe biliar di Jalan C, Belutu, Medan, Sumatera Utara mendapat penganiayaan oleh pengunjung Rabu pagi dini hari. Korban bernama Arif mengalami sejumlah luka di bagian leher, kepala, wajah, gigi, dan tangan. Pelaku penganiayaan korban dengan menggunakan stik biliar dan sempat diancam dengan senjata jenis pistol dengan cara meletuskan ke arah lantai. Korban bernama Arif menceritakan kejadian penganiayaan yang dialaminya pada pukul 4 pagi. Tiba-tiba segerombolan orang datang dan mencari orang yang diduga berada di lokasi kafe biliar tersebut. Tak menemui orang yang dicari, kemudian sekelompok orang ini lantas menuduh korban bersekongkol dengan orang yang dicari, padahal korban hanya merupakan seorang office boy. Pelaku itu lari lagi, pelaku itu pas dicari sampai dalam melihat, tiba-tiba pelaku itu nanya, kok sekongkol sama yang itu ya? Enggak, Pak. Jujur aja, kok sekongkol? Enggak ada, aku aja nggak kenal, langsung tumbuk baru dipukul pakai stick. Kabarnya ada mengeluarkan senjata api, Bang, Pak. Apa Iya, benar, Bang? Ada, tembak ke bawah. Terus sempat diletuskan dia? Iya, Anggota polisi atau gimana? katanya mana pakai baju biasa. Kini korban sudah membuat laporan ke Polsek Sunggal dan berharap polisi segera menangkap pelaku yang ciri-cirinya telah diketahui dan terekam di kamera CCTV. Seorang pemuda di Kelurahan Panyabungan 3 Mandailing Natal nekat memasuki masjid dan mengambil kotak infak anak yatim. Terekam kamera CCTV, seorang pemuda tidak memakai baju tersebut terlihat masuk ke dalam masjid dan nekat mematikan aliran listrik sebelum mengambil kotak amal untuk anak yatim. Peristiwa ini terjadi di Masjid Al-Munawaroh, Kelurahan Panyabungan 3 Mandailing Natal. Kejadian pencurian kotak infak ini terjadi pada tengah malam sekitar pukul 2 dini hari saat suasana masjid sedang sepi. Dari hasil rekaman kamera CCTV yang terpasang di area masjid tersebut, terlihat pelaku seorang diri dengan santai masuk ke dalam masjid dan mengambil kunci masjid serta memecahkan kaca kotak infak untuk mengambil seluruh isinya. Akibat kejadian ini, pihak Badan Kenaziran Masjid Al-Munawaroh mengaku mengalami kerugian mencapai 3 juta rupiah. Kejadian pencurian kotak infak ini menurut mereka sudah yang kelima kalinya terjadi sepanjang tahun ini. Kotak infak yang diambilnya yang di depan. Yang di depan. Nah, diambilnya depan, lampu semua pada mati lampu semua. Nah, tengok ada datang orang mau sholat, tengok lampu semua udah pada mati. Ya, masalah dilaporkan belum. Datang keluarganya bikin damai. Nah, udah datang keluarganya damai, baru kita damai. Walaupun sudah mengenali wajah pelaku, namun sampai saat ini pihak pengurus masjid mengaku belum melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, sebab masih menunggu etikat baik pelaku dan keluarganya untuk mengembalikan uang yang dicurinya. Pemirsa, pemerintah Kota Medan mengharapkan kehadiran pondok pesantren mampu memberikan arah dan tujuan setiap peserta didik dalam menggapai cita-citanya. Pondok pesantren mempunyai tanggung jawab dan berperan dalam mendukung pembangunan karakter dan ketakwaan generasi penerus bangsa. Hal tersebut dikatakan Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution diwakili Kabakes Rasetda Kota Medan Abu Qasim pada peresmian Ponpes dan Klinik Mayeda yang berlangsung di halaman gedung YPI Asyafi'iyah Internasional Jalan Karya Wisata Medan Johor kemarin. Lebih lanjut, Abu Qasim mengatakan Pemko Medan memberi dukungan nyata kehadiran pondok pesantren Darul Ulum Asyafi'iyah Medan dalam melahirkan generasi Kota Medan yang memiliki karakter Islami. Termasuk kehadiran klinik Mayeda yang memiliki tagline melayani sepenuh jiwa ini dapat memberikan serta mampu memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dan hal ini merupakan bentuk strategi yang sesuai khususnya untuk melakukan edukasi kesehatan bagi masyarakat. Dan ini pemerintah Kota Medan mengucapkan
selamat dan sukses untuk hari ulang tahun yang ke-13 kepada ASIPIA. Tentu pemerintah Kota Medan berharap dalam hal ini Pondok Pesantren Darul Ulum mudah-mudahan ini bisa lebih berkarya maju ke depan. Begitu juga kliniknya, mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat sekitar khususnya, terlebih-lebih daripada tadi disampaikan oleh pimpinan kita. Dalam hal ini adalah merupakan kolaborasi pemerintah Kota Medan dengan pihak ASIPIA. Tentu dalam hal ini kita menyambut baik ya, ini merupakan mitra daripada pemerintah Kota Medan. Kita berharap masyarakat kita yang sekitar di sini bisa terlayani. Dr. Muhammad Syafi'i selaku pemilik Ponpes dan klinik tersebut mengatakan Ponpes Darul Ulum Asy-Syafi'iyah Medan merupakan binaan Ponpes Al-Fatah Tamboro, Magetan, Jawa Timur, dan klinik Mayeda yang dipimpin Dr. Hari Krismanda ini sekaligus memperingati HUT ke-13 Sekolah YPI Asy-Syafi'iyah Internasional. Hadirnya pondok pesantren Darul Ulum Asy-Syafi'iyah ini diharapkan akan mampu mencetak santri yang tahfiz Al-Quran, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dengan iman dan takwa yang kuat. Ya, pada hari ini berulang tahun yang ke-13. Karena ulang tahun yang ke-13, jadi yayasan mengembangkan diri, membuka klinik. Klinik namanya Klinik Mayeda, melayani 10 jiwa. Jadi fasilitas-fasilitas sudah kita penuhi, baik itu tempat tidurnya, termasuk juga untuk UGD-nya, sudah kita siapkan. Jadi kepada masyarakat, khususnya Kota Medan maupun di luar Kota Medan, kita siap untuk menerima melayani. Klinik Mayeda memiliki fasilitas kamar rawat inap, tenaga medis sebanyak 12 orang dari eks Rumah Sakit Umum Permata Bunda dengan menyiapkan 4 dokter umum dan dokter spesialis serta 3 orang perawat. Hadir pada kesempatan itu Wakil Ketua MUI Sumut Dr. Haji Arso, Buya Amiruddin MS, perwakilan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Medan, ibu-ibu majelis taklim, para siswa dan guru, serta tokoh masyarakat, alim ulama setempat, dan undangan lainnya. Pemerintah Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi dengan para instansi jelang Hari Pahlawan Nasional 10 November 2023. Dalam rapat tersebut, pemerintah memeriksa kesiapan para instansi jelang perayaan Hari Pahlawan. Bertepat di Gedung Provinsi Sumatera Utara, pemerintah Pemprov Su menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda Sumut serta instansi terkait jelang Hari Pahlawan Nasional 10 November. Dalam rapat yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan para peserta dalam mengikuti upacara dan rangkaian kegiatan pada tanggal 10 November 2023 mendatang. Adapun rangkaian acara yang dilakukan pemerintah dalam peringatan Hari Pahlawan 10 November diantaranya adalah tabur bunga di laut di wilayah Belawan serta bakti sosial. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung mengatakan untuk rapat perdana yang dilakukan belum ada kendala dari para instansi terkait. Yunus berharap untuk nantinya di puncak acara peringatan Hari Pahlawan 10 November, semua kesiapan para panitia sudah rampung 100% sehingga rangkaian acara tersebut bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Nah, rangkaian kegiatan ada antara lain itu ziarah makam di Taman Makam Pahlawan Barisan, kemudian ada upacara di Belawan di laut ya. Allah, kita hari ini melaksanakan rapat dari informasi yang kita himpun dari berbagai instansi. Mudah-mudahan sampai saat ini masih semua mendukung. Mudah-mudahan berharap nanti tanggal 10 November tidak ada kendala ya. Untuk mendukung moderasi umat beragama serta pembinaan umat beragama, Kementerian Agama melakukan pembinaan umat beragama Buddha dan peninjauan pembangunan Vihara Bodhisthala Siborong-Borong, Tapanuli Utara. Pada kunjungan ini, tenaga ahli Menteri Agama Hasan Basri Sagala mengajak umat Buddha turut serta mewujudkan terciptanya kerukunan dan harmoni keberagaman di Kabupaten Tapanuli Utara. Terkait adanya permintaan umat Buddha di Tapanuli Utara yang mengharapkan ada penambahan tenaga guru agama Buddha di sejumlah sekolah, serta dukungan pemerintah untuk pembangunan vihara menjadi masukan untuk ditindaklanjuti Kementerian Agama. Selain itu, untuk mendukung pembangunan vihara di Siborong-Borong, Kementerian Agama menyerahkan bantuan kepada pihak pengurus vihara.
anti kepada kekerasan, yang ketiga toleransi kita harus kita perkuat, dan budaya ini harus kita lestarikan karena bagaimanapun budaya adalah hasil olah pikir nenek moyang kita untuk mempersatukan kita. Mungkin dulu tidak ada Pancasila, mereka menggunakan Dalihan Natolu. Sebenarnya Dalihan Natolu itu juga kalau kita urutkan lagi ya termasuk juga bagian dari silanya dari Pancasila itu. Majelis Budaya Sumut, Tony menjelaskan jumlah umat Buddha sekitar 400 orang lebih di Kabupaten Tapanuli Utara. Tony berharap Vihara Bodhistala satu-satunya yang ada di tempat Kabupaten Sekawanan Danau Toba dan mengharapkan dukungan semua pihak proses pembangunannya segera terwujud. Pertama-tama terima kasih atas kunjungan tenaga ahli Menteri Agama Republik Indonesia karena kami sudah diberi atensi yang cukup besar sehingga keberadaan kita ini sudah ada di sisi pemerintah dan kita harapkan dukungan dan bantuan yang rutinitasnya ada tetap mengalir ke Tapanuli Utara ini. Pemirsa, pohon kelapa. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahmadani Zin. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.